Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan Bapak Ewin Rinaldi di channel YouTube Pahlawanku. Edukasi tetap pelajaran ilmu kimia dan matematika. Apa kabar para siswa sekalian dan mahasiswa serta orang tuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat dalam hidup dan kehidupan. Dan tentunya sama-sama kita pahami bahwa ilmu yang telah kita berikan sama-sama kita sebarkan kepada orang yang membutuhkannya, dan kalau bisa kita amalkan apa yang telah kita lakukan terhadap pelajaran tersebut yang bisa kita lakukan. Tapi yang jelas bahwa ilmu ini adalah bermanfaat, tentunya alangkah baiknya diberikan kepada orang lain atau diajarkan kepada orang lain agar benar-benar bermanfaat dan menjadi amal untuk kita. Ya. Nah, saya berharap supaya para mahasiswa dan siswa yang memahami tentang pelajaran ilmu kimia yang akan saya sajikan hari ini, supaya nanti teman-temannya diajari ya di kelas ya atau di ruang kelasnya, dan jadikan ini merupakan motivasi kita terus belajar ilmu kimia. Sebelum saya lanjutkan, nanti jangan lupa ya di subscribe dan di share ya kepada teman-temannya agar ilmu ini terus berkembang dan berguna untuk orang lain. Baik, ini adalah merupakan pertemuan kita yang ke-46 untuk ilmu kimia dan video yang ke-77. Dan video singkat saya, video pendek saya sudah 130-an lebih ya. Ya, jadi mudah-mudahan itu bermanfaat. Karena semata-mata saya berikan adalah untuk menyebarkan ilmu itu, bahwa ilmu ini sangat berguna untuk orang banyak. Nah, ini ada soal ya. Ada soal bahwa judulnya ya soal dan penjelasan tentang tetapan kesetimbangan kimia. Jadi kita mencoba untuk menghitung tetapan kesetimbangan, menentukan tetapan kesetimbangan atau K atau Kc. Ada sebuah reaksi kesetimbangan, yakni gas belerang trioksida membentuk kesetimbangan menjadi SO2 dan oksigen di dalam wadah tertutup, dan volume wadah itu adalah 10 liter. Kemudian massa dari belerang trioksida itu atau SO3 itu adalah 80 gram, dan airnya, air es itu 32, O itu 16. Pada saat dia dipanaskan atau pada saat dia terurai, maksudnya terurai ya, terurai dipanaskan, nanti akan terbentuk sebuah kesetimbangan. Nah, pada saat kesetimbangan ternyata SO3 dengan O2 itu 2:1. Berapakah harga K atau Kc-nya? Nah, disinilah memang kita membutuhkan kesabaran di dalam menghitung dan kejelian serta dasar-dasar dari ilmu tentang ini ya, harus kita pahami. Banyak yang harus kita pahami di sini ya. Yakni pertama berhubungan dengan massa ya, berhubungan dengan MR, nanti MR-nya. Kemudian berhubungan dengan perbandingan mol. Ya. Oke, nanti sekalian jalan ya. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi para siswa sekalian ya, kalau ada massa, ada AR, pasti ada MR. Nah, jadi kita cari dulu MR dari SO3, MR SO3 sama dengan MR itu adalah gabungan antara AR. Di sini ARS ditambah ARO. Setiap AR ini sudah ada daftarnya nih ya. Ini daftarnya nih. Sudah ada. Ya, bahwa ARS itu adalah 32 dikali 1 karena jumlahnya 1, ditambah ARO itu 16 dan ada 3 dikali 3, maka kita jumlahkan 32 ditambah ini 48, di sini adalah 80. Ternyata sama dengan massanya 80. Nah, kebetulan sama ya. Jadi MR-nya adalah 80. Nah, dengan demikian kalau MR-nya 80, maka kita bisa mendapatkan mol ya, mol dari SO3. Nah, mencari mol terhadap massa terhadap MR ini sudah sama, kita pahami. Mol sama dengan massa per MR atau gram per MR. Nah, gram dari SO3 itu tadi adalah disiapkan 80 gram. Kemudian MR-nya adalah tadi ini 80. Maka sama dengan 1 mol. Nah, jadi SO3 ini
waktu dia mau dipanaskan atau direaksikan atau terurai ternyata masanya 80 gram atau masanya atau molnya 1 mol, itu maksudnya 1 mol. Nah, ya terurai. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita udah tahu bahwa gula muda ada 1 mol. Nah, baru kita lanjutkan yang berhubungan dengan menentukan tetapan kesetimbangan dengan cara yang saya buat ya. Mudah-mudahan cara seperti ini dipakai juga orang lain juga berguna, dan mungkin juga mereka juga punya cara, atau guru kimianya juga punya cara yang lain ya. Kalau cara saya seperti ini ya. Jadi pertama SO3 ini terurai ya, terurai menjadi SO2 ditambah oksigen, volumenya adalah sama dengan 10 liter. Nah, di sini kita buat mula-mula. Ini cara saya. Terurai setimbang. Ya, ini ya. Jadi saya mengajarkan seperti itu, dan ada tanda panah di sini seperti ini. Nih, ada tanda panah seperti ini. Ada tanda seperti ini, dan tanda panahnya ada kaitan dengan zat yang terurai. Nah, sebenarnya ini ada hubungannya kemari ya. Tapi nanti harga di sini sebenarnya turun kemari, itu maksudnya. Jadi zat ini pertamanya ada mula-mula, kemudian nanti dia akan bereaksi atau terurai, dan akhirnya menuju kesetimbangan atau berapa sisanya. Jadi pada saat setimbang, masing-masing mereka ini punya sisa. Nah, pada saat kesetimbangan, ternyata SO3 dan O2 ini 2:1. 2 ya, 2:1 pada saat setimbang. Nah, itu maksudnya. Nah. Ya. Nah, maka bagaimanakah tetapan kesetimbangannya? Nah, jadi di sini kita bermain ya. Waktu kita mau menentukan tetapan kesetimbangan, ingat ya, kalau kita menentukan tetapan kesetimbangan, kita harus lihat harga setimbang ini harus ada nih. Jadi menentukan tetapan kesetimbangan harus ada mol zat dalam keadaan setimbang. Menentukan harga K harus ada zat dalam keadaan setimbang. Ini berapa, ini berapa, ini berapa. Oh, ini udah ada 2, oh ini udah ada 1. Tidak, ini perbandingan, jadi beda. Jadi perbandingan dengan molnya beda. Ya, ini masih perbandingan. Lantas bagaimana caranya? Nah, caranya begini. Perbandingan ini kita jumlahkan. Jadi dijumlahkan perbandingan. Jumlah perbandingan. Perbandingan antara SO3 dengan O2 jumlahnya adalah 2 tambah 1 sama dengan 3. Ini perbandingannya. Maka mol SO3 dalam kurung setimbang 2/3. Nah, 2 dibanding dengan 3 ini. Nah, ini berarti 2/3 mol, itu maksudnya. Ya. Jadi 2/3 mol. Jadi mol SO3 pada saat setimbang adalah 2/3. Nah, dapat kita 1. Sekarang ini ya, ini nanti kita cari belakangan nih. Lantas mol dari oksigen dalam kurung setimbang sama juga 1/3 juga. 1/3 mol. Nah, udah dapat ya. Ini 2/3 mol, ini 1/3 mol. Karena waktu kita mau menentukan tetapan kesetimbangan harga K itu, kita harus ada harga ini. Nah, sekarang bagaimana ini? Nah, ini yang kita cari lagi. Ini agak memang kadang-kadang Siva agak bingung. Sebenarnya tidak ya. Oke ya, kita simpan ya bahwa ini 2/3, ini 1/3 ya, kita simpan ya. Oh, atau di sini ya, jadi masih ada kosong ya. Untuk mendapatkan mol SO2 setimbang, minta bantuan kemari. Nah, nih. Maksudnya apa nih? Cari mol SO3 terurai. Ini dia. Nanti melalui perbandingan. Untuk mendapatkan mol SO2 setimbang, nih, tanda panah ikuti, cari mol dari ini. Nah, kan sama-sama kita pahami bahwa M kurang T sama dengan S. Ini kan rumus. Mula-mula dikurang terurai sama dengan setimbang. Nah, ternyata mula-mulanya sudah ada, terurainya belum ada, tapi setimbangnya udah ada. Nah, berarti kan tahu harga terurai. Berarti kan terurai ini T sama dengan, setelah rumusnya disederhanakan, M dikurang S. Gitu ya. Setelah disempurnakan bahwa T itu sama dengan M kurang S. Artinya
nilai T ini pasti mula-mula dikurang setimbang, karena setimbang tambah terurai tambah setimbang kan mula-mula, itu dia. Atau terurai sama dengan mula-mula kurang setimbang, sama itu, bolak balik ini aja, sama itu maksudnya ya. Nah, maka mol SO3 dalam kurung T terurai. Untuk apa kita butuhkan terurai? Supaya kita supaya kita memberi bantuan kepada ini. Yakni mula-mulanya tadi kan berapa tadi? 1 mol ya. Mula-mula tadi 1 mol ya tadi kan, 1 mol ya. 1 mol. Tadi kan 1 mol tadi kan 80/80. Sedangkan harga setimbangnya adalah nih 2/3. Nah, 1 dikurang 2/3 berarti 1 dijadikan 3/3. 3/3 dikurang 1/3. Maaf, 2/3. Berarti hasilnya 1/3. Nah, ternyata mol SO3 terurai adalah 1/3. Berarti dapatlah mol SO2 dalam kurung S. Perbandingan 2/2 dikali mol SO3 terurai 1/3. Ternyata 1/3 mol juga. Nah, itu dia ya. Nah, jadi ini 1/3. Kalau SO3 tadi 2/3, ini 1/3, ini 1/3. Jadi O juga 1/3. Jadi ulangi ya. Pada saat kesetimbangan SO3 bersisalah 2/3, ini dia. Kemudian SO2 sekarang 1/3 dan oksigen juga 1/3. Ya, 1/3 ya. Oke, kita pegang ya. 2/3, 1/3, 1/3. Kita hapus. 2/3, 1/3, 1/3. Oke, dihapus. Nah, baru kita fokus menentukan nilai KC atau K atau tetapan kesetimbangannya. Nah, ini rumusnya adalah ini. K sama dengan hasil perkalian konsentrasi zat di sebelah kanan. Nah, ini zat di sebelah kanan. Hasil perkalian konsentrasi zat di sebelah kanan dikalikan ya. Nah, ini namanya simbol dari konsentrasi. Nah, ini konsentrasi, ini maksudnya M. Jadi M sama dengan mol per liter, ini maksudnya. Ya. Dipangkatkan dengan koefisiennya. Ini kan pangkat 2 nih. Ini pangkat 1, nggak usah ditulis. Dibagi dengan hasil perkalian sebelah kiri ya. Ternyata cuma 1, jadi 1 aja. Nah, ini dia. Pangkatkan dengan koefisiennya. Inilah menentukan harga K dari persamaan reaksi. Makanya persamaan reaksi kimianya harus disamakan. Nah, ternyata di dalam soal sudah disamakan ya. Maksudnya samanya apa? Jumlah atomnya sama. S-nya 2, S-nya 2, U-nya 2 kali 3, 6. 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Itu maksudnya ya. Jadi kalau dia belum sama, nanti para siswa sekalian itu disamakan dulu. Kalau tidak nanti nggak akan dapat hasilnya ya. Lanjut ya. Oke, kita masukkan. Nah, ini adalah harga setimbang semua. Ini 1/3, ini 1/3 nih. Ini 2/3. Kan gitu tadi kan? Oke, 1/3. 1/3 kan volumenya 10. Nah, masukkan volumenya 10. Dipangkat 2. Ini juga tadi 1/3. 1/3. Volumenya 10/10. Pangkat 1. Ini tadi 2/3. 2/3 per 10 dipangkat 2. Nah, inilah dia yang mau kita olah tadi. Berapa hasilnya? Kayak pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita hitung. Baik. 1/3 kali dipangkat 2 berarti 1/9. 1/9. 1/9. Kemudian 10 pangkat 2. Ya udah 10 pangkat 2 aja. Gini aja dulu. Nah, nih. Ya. Ini tetap 1/3 1/10. Nah, itu ya. Per 2/3. Pangkat 2 10 pangkat 2. 2 pangkat 2 4. 3 pangkat 2 9 1/9 per 10 pangkat 2. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau kita sederhanakan ya para siswa ya, supaya jangan bingung ya. Supaya jangan bingung gini.
Kadang-kadang nanti ini bisa keliru. Bagus kita pelan-pelan, kita sederhanakan. Karena ini kita nggak buru-buru ya. Oke ya. Ini 1/9. Ini 1/9. Ini kan di per 10 pangkat 2 berarti kan dijadikan 1/10 pangkat. Nah gitu ya. Ini kalau dinaikkan sama seperti ini. 1/2 dibagi 1/2 berarti kan sama dengan 1/2 dikali 2/1. Tetapi kalau 1/2 dibagi 2 berarti kan sama dengan 1/2 dikali 1/2. Nah, makanya 1/10 pangkat 2. Nah nih, jadi jangan keliru nih. Setengah pangkat bagi setengah ya setengah dikali 2/1. Tapi kalau setengah bagi 2 berarti setengah sama dengan setengah kali setengah. Nah ini kalau dibagi 10 jadinya jadi 1/100 ya, 1/10 pangkat 2. Gitu maksudnya ya. Biar membiasakan diri untuk menjawab dengan pelan-pelan. Oke, yang bawah juga demikian. 1/3 ini jadi 1/10. Ini 1/3, ini 1/10-nya. Yang di bawah ini 4/9. 4/9 ini 1/10 pangkat 2. Nah, itu maksudnya. Oke ya. Nah, karena ini udah ini, kita langsung kemari ya. Ini sudah. Maka lanjut ini. Sekarang ini. Nah, ini kita balik. Maka K sama dengan 1/9 1/10 pangkat 2 kali 1/3 ini 9/4. Nah, dibalik dia. Ini 10 pangkat 2/1. Itu ya. Banyak kali Pak, nggak apa-apa. Yang penting jangan salah. Kita khawatir nanti salah. Dah ya. Mana bisa dimatikan, matikan. Nah, ini sama ini mati. Nah, kan enak. Ini dengan ini mati. Habis ya. Berarti semuanya di atas, semuanya adalah 1 kali 1 kali semuanya 1. Nah, di bawah 3 kali 10 30 kali 4 120. Habis kali 1 tetap. Nah, 1/120 ini 0,008 harga K-nya. Lebih kurang. Nah, kalau mau di desimal satuan kali 10 pangkat berarti 8 kali 10 pangkat min 3. Boleh 0,008. 0 kan 3, 1 2 3 maka kami 3. Jadi nilainya adalah 0,008 atau 8 kali 10 pangkat min 3. 1 dibagi 120 adalah 0,008, lebih kurang. Demikian ya. Nah, inilah cara kita menentukan harga tetapan timbangan ya, dengan soal seperti ini ya. Jadi jangan sampai bingung. Terkadang ada soal model persentase. Nanti ada waktu nanti kita buat juga soal seperti ini dalam bentuk persentase. Nah, para siswa sekalian, kalau ini memang bermanfaat, maka ulangi lagi video ini, tonton lagi dengan baik, dengan pelan-pelan sambil dicatat ya. Saya yakin kamu bisa mencatatnya atau memahaminya dan dicatat. Nah, diskusikan sama kawan dan share sama kawan-kawan supaya ini berguna untuk orang lainnya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan putus asa untuk belajar kimia, dan jadilah kamu orang-orang yang hebat di dalam bidang kimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia.